Akila membuka pintu rumah perlahan. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 9 malam. Sepi. Tak ada suara mobil masuk garasi, tak ada langkah kaki mendekat dari luar. Ia meletakkan tas kerja di atas meja, menggantungkan kerudung di balik pintu, lalu berjalan ke dapur. Di meja makan, 2 piring sudah tertata. Satu dengan nasi dan ayam goreng kesukaan Damar, suaminya. Satu lagi untuk dirinya sendiri. Makanan itu sudah dingin, uapnya menghilang sejak 1 jam lalu. Akila menatap jam sekali lagi. Damar belum pulang. Pesan terakhir dari suaminya hanya 1 kata. Lembur. Ia duduk, membuka tutup nasi, lalu menyendok makanan ke piringnya. Ia makan pelan, tanpa suara, hanya ditemani bunyi detik jam yang berjalan lambat. Sesekali, matanya menoleh ke arah pintu. Tapi tetap tak ada yang masuk. Sudah 6 bulan seperti ini. Damar pulang semakin larut, kadang tidak pulang sama sekali. Ia sering berkata, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada rapat mendadak, atau diajak makan oleh klien. Awalnya, Akila percaya. Tapi lama-lama, penjelasan itu terdengar hambar. Terlalu sering, terlalu mudah ditebak. Setelah selesai makan, Akila merapikan meja, mencuci piring, lalu duduk di ruang keluarga. Televisi menyala, tapi tidak benar-benar ia tonton. Matanya kosong, pikirannya melayang. Dulu Damar selalu pulang, tepat waktu. Mereka makan malam bersama, menonton film, lalu mengobrol sampai tertidur. Tapi semua itu berubah setelah 1 kunjungan ke dokter kandungan. 3 tahun menikah mereka belum juga dikaruniai anak. Akila yang mengusulkan pemeriksaan. Ia ingin tahu apakah ada yang salah. Dokter memeriksa mereka berdua. Hasilnya keluar seminggu kemudian. Akila masih ingat jelas. Ruang dokter itu sunyi. Sang dokter menjelaskan perlahan bahwa kondisi rahim Akila lemah, kemungkinan besar ia tidak bisa hamil secara alami. Damar tidak mengatakan apa-apa saat itu. Bahkan setelah keluar dari ruangan, ia hanya diam sepanjang perjalanan pulang. Tak ada pelukan, tak ada kata penghiburan, hanya keheningan panjang. Sejak hari itu, semua berubah. Damar jadi sering keluar, rumah, sibuk dengan pekerjaan, dan tak pernah lagi menyinggung soal anak. Ia juga tidak pernah lagi menyentuh Akila seperti dulu. Seolah Akila adalah benda yang tak lagi menarik baginya. Akila mencoba bicara, mencoba memperbaiki, tapi Damar selalu menolak. Aku capek, lagi nggak mood. Jangan bahas yang berat-berat dulu, katanya. Ucapan itu diulang terus, seperti tameng untuk menolak bicara. Sampai akhirnya, Akila lelah sendiri. Ia tidak ingin memaksa. Tapi ia juga tidak bisa terus diam. Malam-malamnya kini hanya diisi dengan doa dan harapan bahwa Damar akan berubah. Tapi malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, Akila hanya duduk sendiri menunggu tanpa kepastian. Teleponnya berdering. Nama Damar muncul di layar. Hati Akila berdebar, tapi ia tetap tenang saat menjawab. Halo? Suaranya pelan. Aku nginap di kantor. Banyak kerjaan, jawab Damar singkat. Besok pulang? Lihat nanti. Tergantung kondisi. Tanpa kata penutup, telepon terputus. Akila menatap layar ponselnya beberapa detik, lalu memejamkan mata. Ia sudah terbiasa. Ia mematikan televisi, naik ke kamar, lalu berganti pakaian. Tempat tidur masih rapi, hanya sisi kanan yang sedikit berantakan. Tempat tidur mereka masih utuh, tapi rasanya sudah lama tidak mereka tempati bersama. Akila duduk di tepi ranjang, menatap cermin di meja rias. Wajahnya terlihat lelah, tapi ia berusaha tetap kuat. Ia tidak ingin menangis malam ini. Ia hanya ingin tidur, meskipun sendirian lagi. Sebelum mematikan lampu, Akila menatap ke arah pintu. Dalam hati, ia berkata pelan, "Aku masih di sini, Mas. Tapi sampai kapan? Lampu kamar padam. Di luar, malam semakin dingin." Di dalam, Akila kembali tidur sendiri, untuk entah malam yang keberapa kalinya. Hari itu, Akila bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan dan memanaskan air untuk mandi. Damar baru pulang subuh dan langsung tidur tanpa bicara. Ia hanya menjatuhkan tas kerja di sofa dan naik ke kamar.
Pukul 8 pagi, Akila sudah berdandan rapi. Ia mengenakan blus putih dan rok panjang, rambutnya disisir rapi, dan wajahnya tanpa riasan berlebihan. Hari ini mereka punya janji di rumah sakit untuk mengambil hasil pemeriksaan kesuburan. Setelah menunggu Damar bangun, mereka berangkat bersama. Di mobil, suasana hening. Damar hanya membuka kaca dan menyetel musik pelan. Akila tidak mencoba bicara. Ia tahu, sejak vonis belum punya anak, Damar menjadi orang yang berbeda. Tapi ia tidak ingin berprasangka. Mungkin Damar hanya butuh waktu. Setiba di rumah sakit, mereka duduk di ruang tunggu. Akila menatap dinding putih dengan perasaan gelisah. Ia sudah menyiapkan diri untuk apapun. Tapi tetap saja, hati manusia tidak pernah benar-benar siap saat mendengar hal yang menyakitkan. Tak lama, nama mereka dipanggil. Mereka masuk ke ruang dokter. Seorang dokter perempuan paruh baya menyambut dengan senyum tipis. Ia mengambil berkas, lalu membuka hasil laboratorium. Bapak dan Ibu sudah menjalani pemeriksaan lengkap. Dari hasil ini, dokter itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan tenang. Fungsi reproduksi Bapak normal, tapi untuk Ibu ada gangguan pada rahim. Akila menelan ludah. Damar diam, menatap ke depan tanpa berekspresi. Saya tidak ingin membuat Ibu putus asa, lanjut sang dokter. Tapi peluang hamil secara alami sangat kecil. Ada penebalan dinding rahim yang cukup parah dan juga sumbatan di salah satu tuba falopi. Kemungkinan besar ini penyebab sulitnya kehamilan. Akila mengangguk. Ia tidak menangis. Ia hanya mendengarkan dengan saksama. Sementara di sampingnya, Damar bersedekap, pandangannya tetap kosong. Masih ada pilihan bayi tabung atau program lain, tapi itu butuh proses panjang dan tentu biaya, kata dokter itu lagi. Terima kasih dok, ucap Akila. Ia tersenyum kecil, lalu berdiri. Damar mengikuti, masih diam. Sepanjang perjalanan pulang, tidak satupun kata keluar dari mulut Damar. Ia menyetir cepat. Sesekali ia menggigit bibir, seperti menahan emosi. Akila memeluk map hasil pemeriksaan. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia tetap tenang. Sesampainya di rumah, Damar langsung masuk kamar dan menutup pintu. Akila duduk di ruang tamu. Ia tidak tahu harus merasa apa. Kecewa, sedih, marah, tapi yang paling kuat adalah rasa hampa. Ia merasa seperti tidak diinginkan, padahal belum sempat diberi kesempatan untuk memperjuangkan. Malam harinya, Damar tidak keluar kamar. Akila mengetuk pintu dan menawarkan makan malam, tapi tidak dijawab. Esok paginya, saat Akila bangun, Damar sudah pergi. Di meja makan hanya ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Aku harus keluar kota 2 hari. Jangan telepon." Akila meremas kertas itu pelan. Lalu ia kembali duduk sendirian lagi. 2 hari kemudian Damar pulang tanpa penjelasan. Ia hanya berkata, "Capek," lalu mandi dan tidur. Akila tidak bertanya. Ia sudah paham. Sejak hasil dokter keluar, rumah ini makin sunyi. Damar makin menjauh. Di kantor, Akila tetap bekerja seperti biasa. Ia mencoba sibuk, tapi teman-teman mulai bertanya, "Kok suamimu sekarang jarang menjemput? Udah lama ya nggak lihat kalian jalan bareng?" Pertanyaan-pertanyaan kecil itu terasa menusuk. Tapi Akila hanya tersenyum dan menjawab sekenanya. Suatu sore, saat sedang membersihkan meja kerja, atasannya Pak Revan menghampiri. Ia menyodorkan berkas dan berkata pelan, "Saya tahu kamu sedang tidak baik-baik saja." Akila kaget, tapi ia tidak menanggapi. Revan melanjutkan, "Kamu perempuan kuat, tapi kalau terus dipendam, kamu bisa hancur sendiri." Akila hanya menunduk. Ia tidak sanggup menjawab. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah semua orang bisa melihat betapa rapuhnya rumah tangganya? Malamnya, Akila memandang kaca kamar. Ia menyentuh wajahnya yang pucat. Ia masih muda, masih bisa tersenyum. Tapi perlakuan suaminya membuatnya seperti wanita tak berguna. Ia bukan tidak ingin sembuh. Ia bukan tidak ingin anak. Tapi jika kehadirannya hanya dianggap beban, apakah ia masih layak bertahan? Hari-hari berikutnya, Damar makin sering pulang larut. Kadang tak pulang 2 malam. Ketika Akila bertanya, jawabannya singkat, "Banyak kerjaan." Bagi Damar, hasil dokter itu seperti alasan untuk menjauh. Bagi Akila,
Itu awal dari penolakan halus yang terus berulang. Ia tahu, rumah ini sudah tidak sama. Tapi ia belum tahu harus bagaimana. Ia masih diam, masih bertahan, masih berharap. Tapi, dalam diam itu, Akila mulai belajar menerima bahwa mungkin ia harus memilih sesuatu yang lebih besar dari sekadar menunggu suami yang tak lagi peduli. 1 minggu setelah kunjungan terakhir ke rumah sakit, Akila merasa rumah itu tidak lagi miliknya. Damar tidak lagi menyapa saat berangkat kerja. Bahkan ketika bertemu di dapur atau ruang tamu, ia berjalan tanpa menoleh, seolah Akila hanya bayangan. Di dalam rumah Akila mencoba tetap menjalankan rutinitas. Ia membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan merawat tanaman kecil di halaman. Tapi semua dilakukan tanpa kehadiran seseorang yang bisa diajak bicara. Damar lebih sering membawa pulang kantuk dan kelelahan, lalu langsung tertidur tanpa menyentuh apapun di meja makan. Suatu malam, Akila pulang sedikit terlambat dari kantor karena harus menyelesaikan laporan bulanan. Ketika ia membuka pintu, lampu ruang tamu sudah padam. Di atas meja makan, ada 2 bungkus makanan cepat saji kosong. Rupanya, Damar pulang lebih dulu, makan sendiri, lalu naik ke kamar tanpa menunggu. Akila menarik napas panjang. Ia duduk di kursi makan dan membuka bungkusan nasi yang ia bawa pulang sendiri dari kantor. Ia tidak marah, tapi ia juga tak tahu harus merasa apa. Rasanya seperti tinggal bersama orang asing yang dulu pernah mencintainya. Keesokan paginya, saat Akila sedang menyetrika pakaian kerja, Damar turun dari kamar tanpa berkata apa-apa. Ia mengambil kopi sendiri, membuka pintu kulkas, lalu berkata, "Lain kali belanja yang benar. Susu habis." Akila berhenti sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku belum sempat ke minimarket. Nanti sore aku belikan." Damar tidak membalas. Ia duduk, minum kopi sebentar, lalu berdiri dan meninggalkan meja begitu saja. Tak ada pamit, tak ada tanya. Hari itu di kantor, Akila tidak bisa fokus. Ia terus terbayang kejadian-kejadian kecil di rumah. Sikap Damar yang berubah, kata-katanya yang dingin, dan sorot matanya yang tak lagi sama. Ia sadar, itu bukan karena pekerjaan, bukan juga karena lelah. Itu karena hatinya memang sudah tidak ada di rumah itu lagi. Pada saat makan siang, Akila makan di pantry bersama 2 rekan kerjanya, Lani dan Rika. Mereka sedang membahas rencana liburan kantor ke Jogja. Salah satu dari mereka berkata pelan, suamimu ikut nggak, Kil? Atau memang nggak pernah bisa cuti ya? Sibuk terus?" Akila tersenyum kaku. "Kayaknya nggak ikut. Dia memang lagi banyak kerjaan," jawabnya singkat. Tapi dalam hati, ia tahu Damar tidak akan pernah ikut acara itu. Bahkan dia mungkin tidak tahu ada rencana liburan kantor. Mereka sudah tidak berbicara banyak hal lagi. Sore harinya, setelah pulang kantor, Akila mampir ke minimarket membeli kebutuhan dapur. Ia berjalan pelan di antara rak susu, memilih yang biasa Damar minum. Saat hendak membayar di kasir, ia mendengar 2 ibu-ibu berbicara di antrean belakang. Kamu tahu nggak? Istrinya Mas Damar tuh katanya nggak bisa punya anak. Pantes aja suaminya sekarang jarang pulang, ucap salah satu dengan nada berbisik, tapi cukup terdengar. Akila tidak menoleh, tapi jantungnya berdetak cepat. Ia tidak mengenal mereka, tapi mereka tahu siapa dirinya, dan tahu tentang masalah pribadinya. Sesampainya di rumah, Akila duduk di kursi teras, matanya kosong. Ia tidak tahu bagaimana informasi itu bisa menyebar. Tapi sekarang ia mengerti bahwa tidak hanya Damar yang menjauh, tapi orang-orang pun mulai menghakimi diam-diam. Malam itu, Damar pulang lebih awal. Ia membawa ponsel dan menelepon seseorang di balkon lantai atas. Suaranya pelan, tapi Akila mendengar tawa kecil yang tidak pernah ia dengar lagi dari mulut suaminya selama ini. Setelah menelepon, Damar masuk dan langsung ke kamar. Akila menyusul dan memberanikan diri bertanya, "Mas, kamu bicara sama siapa tadi?" Damar melirik sebentar. "Klien, kenapa? Kayaknya kamu tertawa tadi. Sudah lama aku nggak dengar kamu ketawa." Damar menghela napas. "Kamu terlalu banyak berpikir, Kil. Jangan lebay, aku cuma kerja." Akila terdiam. Ia ingin percaya, tapi hatinya sudah mulai lelah berprasangka baik sendirian.
Beberapa hari kemudian, saat sedang menyapu halaman, Bu Lestari, tetangga sebelah, datang dan membuka obrolan. "Kamu sehat, Kila? Maaf ya, kemarin aku lihat Damar keluar malam-malam. Kukira kamu ikut." Akila mengangguk pelan. "Enggak, Bu. Aku di rumah." Bu Lestari tampak ragu, tapi lalu menepuk bahu Akila. "Kamu kuat ya. Jangan terlalu mikirin omongan orang." Akila mengucap terima kasih dan tersenyum seadanya. Dalam hati, ia semakin yakin. Kabar rumah tangganya memang sudah jadi bahan omongan. Tapi Damar tidak peduli. Dan ia pun tak bisa menjelaskan apa-apa kepada semua orang yang hanya menilai dari luar. Malamnya, Akila duduk di meja makan dan menulis sesuatu di buku kecilnya. Di halaman pertama, ia menulis, "Kalau rumah ini hanya berisi dua tubuh yang tak saling bicara, apakah itu masih disebut rumah tangga?" Ia menutup buku itu, lalu berdiri dan menuju dapur. Ia memanaskan makanan, lalu makan sendiri. Lagi. Akila berdiri di depan cermin kamar mandi, mengenakan kerudung dengan gerakan pelan. Matanya sembab, meski ia sudah berusaha tidur lebih awal. Malam tadi. Beberapa hari terakhir, kepalanya dipenuhi banyak hal. Damar yang makin menjauh, omongan tetangga, dan rasa sepi yang makin nyata. Di meja makan, sarapan sudah siap. Telur dadar, roti panggang, dan secangkir teh. Tapi hanya satu piring yang disentuh. Damar tak turun dari kamar. Akila tidak memaksa. Ia tahu, kalaupun turun, Damar hanya akan mengambil kopi dan pergi. Jam 8 pagi, Akila sudah berada di kantor. Ia memilih duduk di pojok ruang kerja, membuka laptop, dan mulai mengerjakan laporan. Tapi pikiran dan hatinya tak benar-benar di sana. Kata-kata Bu Lestari beberapa hari lalu masih terngiang. Juga bisik-bisik dua ibu di minimarket. Tanpa disadari, kisah rumah tangganya sudah jadi bahan pembicaraan. Saat istirahat siang, ia duduk berdua dengan Lani di pantry. Lani memandang Akila agak ragu, lalu akhirnya bertanya, "Cil, maaf ya, aku dengar sesuatu dari teman Damar. Katanya dia sering pergi bareng rekan kerja perempuan. Bener nggak?" Akila terdiam. Ia tidak kaget, tapi tetap terasa tidak nyaman mendengarnya dari orang lain. Ia menarik napas. "Aku nggak tahu, Lan. Aku nggak pernah ditanya atau dikasih tahu apapun. Dia memang sering pulang malam." Lani terlihat canggung. "Aku cuma takut kamu nggak tahu, makanya bilang. Kamu sahabatku, Kil." "Terima kasih udah peduli," jawab Akila singkat. Sepulang kantor, Akila mampir ke warung langganan di gang rumah. Pemiliknya Bu Wati menyambut seperti biasa, tapi kali ini ucapannya membuat langkah Akila terhenti. "Kamu kuat ya, Kila. Tetap sabar, semua ujian pasti ada jalan keluarnya." Akila memaksakan senyum. "Makasih, Bu." Tapi setelah keluar dari warung itu, Akila menunduk dalam-dalam. Bahkan Bu Wati pun sudah tahu. Ia tak mengerti siapa yang menyebarkannya, tapi semuanya sudah terlanjur. Yang paling menyakitkan bukan gosipnya, tapi kenyataan bahwa semua itu benar. Ia memang sedang hidup dalam pernikahan yang pincang, dan semua orang mengetahuinya sebelum ia sendiri berani mengakuinya. Malam itu, Akila memutuskan untuk bicara. Setelah Damar pulang, ia menunggu di ruang tamu. Jam menunjukkan pukul 10 lebih sedikit. Damar baru masuk rumah dengan wajah lelah, tanpa salam. "Mas, bisa kita bicara sebentar?" tanya Akila sambil berdiri. Damar melirik sekilas. "Besok aja. Aku capek. Cuma 5 menit. Aku butuh jawaban." Damar menghela napas panjang, lalu duduk tanpa membuka jaket. Apalagi, Akila duduk di depannya, menatap langsung. "Orang-orang mulai tahu soal kita. Soal aku yang nggak bisa punya anak. Soal kamu yang makin sering keluar. Mereka ngomongin. Aku harus jelasin apa ke mereka?" Damar menatap kosong. "Biarin aja. Mereka suka gosip. Ngapain dipikirin?" "Tapi, yang mereka bilang bukan gosip, Mas. Itu kenyataan. Aku memang mandul. Kamu memang makin jauh. Kamu bahkan nggak pernah sentuh aku lagi." Suara Akila mulai bergetar, tapi ia menahannya. Damar berdiri. "Aku nggak suka kamu ungkit-ungkit soal itu. Aku nggak selingkuh. Aku cuma butuh ruang." Akila ikut berdiri. "Kita ini suami istri. Rumah ini tempat kita berdua.
Kalau kamu butuh ruang, kenapa enggak kamu tinggal sendiri? Damar memandangnya tajam. Kalau kamu mau pergi, silakan. Aku nggak tahan kalau terus disalahin. Siapa yang nyalahin? Akila menahan air mata. Aku cuma minta kamu lihat aku. Lihat istrimu sendiri. Aku masih di sini, Mas. Tapi kamu bahkan nggak peduli. Damar diam beberapa detik, lalu berjalan ke kamar. Aku capek. Besok kerja pagi. Jangan ganggu aku malam-malam begini. Pintu kamar tertutup. Akila berdiri di ruang tamu sendirian. Tak ada suara lain. Hanya suara jarum jam yang terdengar dari dinding. Ia merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka makin dingin. Damar makin sering pulang larut. Kadang tidak pulang. Akila berhenti menyiapkan 2 piring di meja makan. Ia juga tak lagi bertanya kemana Damar pergi. Di kantor, Pak Revan mulai memperhatikan perubahan sikap Akila. Saat jam makan siang, ia menghampiri dan berkata pelan, "Kalau kamu butuh izin beberapa hari, bilang saja. Kamu terlihat lelah." Akila menggeleng. "Saya masih bisa kerja, Pak. Terima kasih." Pak Revan menatapnya serius. "Kerja memang penting, tapi hidup kamu lebih penting." Ucapan itu terdengar biasa, tapi bagi Akila, kalimat itu terasa asing. Sudah lama ia tidak mendengar orang menanyakan kondisinya, tanpa maksud tersembunyi. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Malamnya, Akila memandangi langit-langit kamar. Lampu sudah dipadamkan, tapi matanya tak bisa terpejam. Ia sadar, satu-satunya yang bertahan di pernikahan ini tinggal dirinya sendiri. Damar sudah tidak ada di sisinya, bahkan saat ia berada di kamar yang sama. Hari itu kantor Akila cukup sepi karena sebagian besar rekan kerja sedang mengikuti pelatihan di luar kota. Akila memilih tetap di kantor, menyelesaikan beberapa laporan bulanan dan membantu bagian keuangan yang kekurangan tenaga. Ia ingin tetap sibuk. Hanya dengan begitu pikirannya tidak mengembara ke rumah, ke tempat yang kini tak lagi terasa seperti rumah. Menjelang jam istirahat, Pak Revan, kepala bagian sekaligus atasan langsung Akila, datang menghampiri. Ia membawa 2 kotak makan siang dan meletakkannya di meja Akila tanpa banyak bicara. "Makan bareng yuk, aku tahu kamu belum sempat keluar," katanya. Akila sedikit terkejut tapi menerima tawaran itu. Mereka duduk di ruang rapat kecil yang tidak terpakai siang itu. Kotak makan dibuka, aroma ayam panggang dan nasi hangat memenuhi ruangan. Selama beberapa menit, mereka makan tanpa suara. Lalu Revan membuka percakapan dengan pelan. "Cila, aku tahu kamu orang yang sangat menjaga privasi. Tapi sebagai atasan dan teman kerja, aku nggak bisa tutup mata." Akila menoleh perlahan. "Aku dengar tentang pernikahanmu. Aku nggak mau ikut campur, tapi aku juga nggak tahan melihat kamu terus menanggung semuanya sendiri." Akila menunduk. Tangannya mengepal di atas pangkuan. "Saya baik-baik saja, Pak." Revan menghela napas. "Baik itu bukan berarti harus diam dan kuat terus. Kamu boleh bicara. Setidaknya di hadapanku, kamu nggak perlu pura-pura." Akila tidak menjawab, tapi tatapannya mulai melembut. Ia tahu Revan tidak sedang menghakimi. Ucapan itu terdengar tulus. Dan justru karena itulah, ia bingung harus berkata apa. Revan melanjutkan, "Aku tahu Damar suamimu. Aku juga tahu dia bawahan yang pintar. Tapi bukan berarti aku bisa pura-pura tidak tahu bahwa dia salah." Kalimat itu membuat dada Akila sesak. Selama ini, semua orang hanya diam atau bergosip di belakang. Baru kali ini ada yang bicara langsung dan membelanya tanpa menyindir. "Maaf, Pak. Saya hanya nggak tahu harus ngapain. Saya udah mencoba sabar. Tapi yang saya hadapi sekarang bukan cuma sikap Damar, tapi juga pandangan orang-orang," jawab Akila perlahan. Revan menatapnya tenang. "Aku bukan siapa-siapa, tapi kalau suatu hari kamu butuh seseorang yang bisa kamu percaya, kamu tahu aku ada." Akila mengangguk pelan. Dalam hati, ia merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang menganggap keberadaannya penting. Revan tidak menawarkan solusi ajaib. Tapi kehadirannya memberi Akila satu hal yang lama hilang. Dihargai. Setelah makan siang, mereka kembali ke meja masing-masing. Tapi sepanjang sore, kata-kata Revan terus terulang di kepala Akila. Ia bukan sedang jatuh hati. Ia hanya baru sadar
Selama ini ia hidup dalam ruang yang penuh penolakan. Bahkan untuk sekadar bicara pun, ia tidak diberi tempat oleh suaminya sendiri. 2 hari kemudian, Revan kembali menghampirinya. Kali ini bukan saat makan siang, tapi setelah jam kerja. Ia berdiri di dekat meja Akila sambil membawa jaket dan kunci mobil. Aku mau ke kedai kopi dekat sini. Kamu mau ikut? Ngobrol sebentar. Bukan soal kerja. Akila ragu. Tapi ia tahu, jika ia terus menolak setiap tawaran kebaikan, maka ia akan terus terjebak dalam kesepian. Mereka duduk di sudut kedai yang tenang. Revan memesan kopi, Akila memilih teh. Setelah beberapa menit membahas hal ringan, Revan akhirnya berbicara lagi. Kila, boleh aku bicara jujur? Akila mengangguk. Aku nggak tahu kenapa kamu masih bertahan di pernikahan yang membuatmu seperti orang asing di rumah sendiri. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kalau kamu memutuskan berhenti dari semua luka itu, kamu tidak sendirian. Akila terdiam. Revan melanjutkan. Kalau suatu hari kamu butuh tempat yang benar-benar menerima kamu, bukan karena kamu bisa memberi keturunan atau memenuhi ekspektasi orang lain, tapi karena kamu adalah kamu, aku siap. Akila menatap pria. Itu dengan mata lebar. Tidak ada kesan gombal. Tidak ada tatapan penuh nafsu. Kalimat Revan terdengar seperti janji dari seseorang yang ingin melindungi, bukan mengambil. Pak, saya belum tahu harus berkata apa, bisik Akila. Revan tersenyum. Kamu nggak harus jawab sekarang, tapi kamu harus tahu kamu berhak bahagia. Setelah pulang malam itu, Akila tidak langsung masuk rumah. Ia duduk di teras selama beberapa menit, memikirkan semua yang terjadi. Ia teringat semua malam yang ia lalui sendirian, semua ucapan yang tak pernah ia terima dari Damar, dan semua tatapan dingin yang membuatnya merasa tak berharga. Tapi hari ini berbeda. Ada seseorang yang datang tidak untuk memaksa, tapi untuk mengingatkannya bahwa ia layak diperjuangkan. Ia bukan wanita yang rusak karena tak bisa hamil. Ia bukan istri yang gagal hanya karena tidak bisa melahirkan anak. Akila masuk rumah dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa hatinya tidak lagi sepenuhnya kosong. Sejak malam di kedai kopi bersama Revan, Akila mulai berpikir dengan lebih jernih. Bukan karena ia merasa jatuh hati, tapi karena ia sadar ada pilihan lain, selain terus menunggu seseorang yang sudah lama tidak peduli. Pagi itu, Akila duduk di meja makan dengan map biru di tangannya. Di dalamnya ada salinan hasil pemeriksaan medis, surat keterangan dari psikolog yang pernah ia kunjungi diam-diam, dan salinan bukti komunikasi yang menunjukkan bahwa Damar sudah lama menelantarkannya. Ia menyiapkan semua itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk memperjelas bahwa yang ia rasakan selama ini bukan hal sepele. Ketika jam menunjukkan pukul 9 pagi, ia mengambil cuti setengah hari dan menuju kantor pengacara yang direkomendasikan oleh Lani, teman sekantornya. Kantor itu sederhana, tapi bersih dan tenang. Ia diterima oleh seorang pengacara wanita berusia sekitar 40 tahun, bernama Bu Ratna Akila, menjelaskan situasinya tanpa banyak basa-basi. Ia tidak ingin membesar-besarkan. Ia hanya ingin menyampaikan apa yang terjadi, apa yang ia rasakan, dan apa yang ia inginkan. Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, mencatat beberapa hal penting, lalu berkata, "Kalau kamu memang siap, kita bisa mulai dari surat gugatan cerai dengan alasan penelantaran. Karena kamu tidak memiliki anak, pembagian harta juga bisa dibahas secara adil." Akila mengangguk pelan. "Saya tidak ingin membawa masalah ini jadi panjang. Saya hanya ingin keluar dari situasi yang tidak membuat saya hidup sebagai manusia." Setuhnya. "Baik," jawab Bu Ratna. "Langkah awalnya adalah membuat draft surat. Setelah itu kamu tinggal menunggu jadwal panggilan sidang. Tapi yang terpenting, kamu harus siap mental." "Saya sudah lebih dari siap," ucap Akila tegas. Setelah selesai, Akila pulang ke rumah. Ia menyimpan salinan surat itu di dalam laci kerja pribadinya. Belum saatnya ia serahkan ke Damar. Tapi hari itu, ia merasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya, ia merasa punya kendali atas hidupnya. Malamnya, Damar pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa ponsel dan berbicara sambil tertawa kecil di teras. Akila yang duduk di ruang tengah mendengar samar suara perempuan dari telepon.
Damar tidak menyadari Akila ada di rumah. Setelah beberapa menit, ia masuk tanpa bicara, langsung ke kamar mandi. Akila menyusul ke dapur, menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Ia tidak menawarkan apa-apa untuk Damar malam itu. Ia tidak ingin memulai percakapan yang tak pernah dibalas. Setelah mandi, Damar duduk di sofa sambil membuka laptop. Akila duduk di seberang, lalu berkata, "Pelan. Aku sudah ke kantor pengacara." Damar berhenti mengetik. "Maksudmu?" "Aku ingin cerai," jawab Akila tanpa menunduk. "Kita sudah terlalu lama pura-pura saling menghargai. Aku nggak ingin terus tinggal di rumah yang membuatku merasa seperti beban." Damar menutup laptopnya. Wajahnya tidak menunjukkan kaget, hanya sedikit terdiam. "Karena aku nggak bisa kasih kamu anak," tanyanya akhirnya. "Bukan karena itu, tapi karena kamu tidak pernah memperlakukanku sebagai pasangan sejak kabar itu keluar. Kamu menjauh, kamu pergi tanpa pamit, kamu tidak pernah tanya apa aku baik-baik saja. Aku merasa seperti barang rusak di matamu." Damar tertawa kecil sinis. "Kamu baper aja. Semua juga pasti begitu kalau nggak bisa punya anak." Akila menatapnya lurus. "Aku bukan barang, aku manusia, dan aku punya harga diri." Damar menghela napas keras. "Ya sudah, kalau memang itu yang kamu mau, kasih aja suratnya. Aku nggak mau drama." Akila mengeluarkan amplop dari tas kerjanya dan menyerahkannya ke meja. "Ini salinannya. Sidang pertama masih beberapa minggu lagi, tapi kamu bisa tanda tangan kapanpun kamu mau." Damar mengambil amplop itu, lalu meletakkannya begitu saja tanpa membukanya. "Kalau kamu pikir hidup akan lebih baik setelah cerai, silakan coba. Tapi jangan datang balik kalau kamu nyesal," ucapnya dingin. Akila berdiri. "Aku nggak akan datang balik. Karena yang aku cari bukan penyesalanmu, tapi hidup yang bisa kujalani tanpa harus merasa tak berharga setiap hari." Malam itu Akila tidur di kamar tamu. Ia tidak ingin berada satu ruangan dengan seseorang yang tidak lagi punya rasa. Dan anehnya, ia tidur lebih nyenyak dari malam-malam sebelumnya. Keesokan paginya, ia bangun dengan perasaan lega. Ia membuat sarapan hanya untuk dirinya sendiri. Ia berangkat ke kantor dengan langkah ringan. Di dalam hati, ada luka, tentu. Tapi luka itu mulai mengering. Saat istirahat siang, Revan menghampirinya di pantry. "Kamu kelihatan lebih tenang hari ini," ujarnya. Akila tersenyum. "Karena saya mulai memilih untuk nggak bertahan di tempat yang tidak membuat saya tumbuh." Revan mengangguk. "Bagus, karena kamu bukan barang rusak, Akila. Kamu cuma butuh tempat yang tepat untuk merasa utuh lagi." Akila menatap pria itu dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Hari itu, ia merasa menjadi dirinya sendiri lagi. 2 hari setelah percakapan itu, Damar belum juga menyentuh surat cerai yang Akila letakkan di atas meja. Amplopnya tetap tertutup, seperti sikap Damar selama ini. Pura-pura tak terjadi apa-apa. Akila tidak menagih. Ia sudah cukup lama menunggu. Perhatian, jadi kali ini ia memilih untuk tidak menunggu lagi. Ia pergi bekerja seperti biasa, pulang tepat waktu, dan menyibukkan diri dengan kegiatan yang membuatnya merasa berguna. Sore itu, setelah pulang kantor, Akila membuka lemari dan mulai membereskan sebagian pakaian pribadinya. Ia mengambil koper kecil dan melipat dengan rapi baju-baju yang akan ia bawa pindah sementara. Ia belum tahu akan tinggal di mana setelah semuanya resmi. Tapi Revan sudah menawarkan bantuan, dan Lani juga bilang pintu rumahnya selalu terbuka. Saat sedang menata koper, Damar masuk ke kamar. Matanya langsung tertuju pada koper yang terbuka. "Kamu mau kemana?" tanyanya datar. Akila tetap melipat pakaian. "Aku pindah, sementara waktu tinggal sendiri dulu." Damar bersandar di dinding. "Jadi kamu beneran serius?" Akila berhenti sebentar, lalu menatap suaminya. "Aku udah cukup lama mikir. Surat yang aku kasih itu bukan ancaman. Itu keputusan." Damar tertawa singkat. "Baru gagal punya anak sedikit, langsung nyerah? Kamu pikir setelah cerai hidupmu bakal lebih gampang?" "Bukan soal anak, Mas," jawab Akila dengan nada tenang. "Ini soal perlakuanmu setelah tahu aku nggak bisa punya anak. Kamu menjauh, kamu diam,
Kamu pergi sesukamu. Aku capek sendirian di rumah ini. Damar menatap Akila beberapa detik, lalu berjalan keluar tanpa menanggapi. Akila tak mengejarnya. Ia hanya kembali melipat baju. Beberapa hari setelah itu, panggilan sidang datang. Surat resmi dari pengadilan tiba saat Akila sedang bekerja. Damar menerima amplop itu langsung dari petugas. Ketika Akila pulang, surat itu sudah terbuka dan diletakkan di meja ruang tengah. Damar duduk di sofa, memegang rokok yang belum dinyalakan. Ia terlihat gelisah, tapi berusaha menutupinya. "Kamu serius banget sampai ke pengadilan," katanya pelan. Akila meletakkan tas dan duduk. "Kalau aku menunggu kamu sadar, aku bisa hancur duluan." "Kamu pikir aku nggak sayang kamu?" Akila menatapnya. "Kalau sayang, harusnya kamu nggak diam. Harusnya kamu nggak biarkan aku merasa sendiri setiap hari. Cinta nggak cukup kalau nggak ada tindakan." Damar tidak menjawab. Ia menunduk, memutar-mutar rokok di tangannya. Lalu berkata, "Aku tanda tangan surat itu besok." Akila mengangguk. Tidak ada tangis, tidak ada amarah. Ia sudah terlalu lama berdamai dengan luka, sampai ia tahu bahwa keputusan ini bukan karena marah, tapi karena ingin hidup kembali sebagai manusia yang punya hak atas kebahagiaan. Keesokan harinya, Damar benar-benar menandatangani surat itu. Ia menyerahkannya di pagi hari, sebelum Akila berangkat kerja. "Setelah semua ini, jangan salahin aku kalau kamu nyesal," ucapnya singkat. Akila mengambil surat itu, memasukkannya ke dalam map, lalu menjawab tenang. "Kalau ada yang perlu, disesali. Itu waktu yang aku buang untuk menunggu kamu berubah." Setelah menyerahkan surat itu ke kantor pengacara, Akila keluar dari gedung dengan langkah ringan. Tidak ada beban di pundaknya. Yang tersisa hanya sisa-sisa luka yang sebentar lagi akan pulih. Malam itu ia tidur di kamar tamu lagi. Damar tidak bicara sepatah kata pun. Rumah itu semakin sunyi, tapi kali ini Akila tidak merasa sendirian. Ia justru merasa bebas. Tak ada lagi rasa khawatir akan dibentak karena bertanya. Tak ada lagi rasa was-was menunggu seseorang yang tak peduli. Keesokan harinya, Akila membawa koper dan beberapa dokumen penting. Ia sudah izin cuti 2 hari untuk mengurus beberapa hal pribadi. Sebelum keluar rumah, ia memandangi ruang tamu sekali lagi. Semua kenangan bertahun-tahun lalu terlintas di kepalanya. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menatap dengan tenang, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Ia tinggal sementara di rumah Lani. Temannya itu menyambut dengan hangat, menyiapkan kamar kecil untuk Akila, dan memberinya waktu sendiri. Malam pertama di tempat baru itu, Akila menatap langit-langit dan mengucap syukur dalam hati. Meski jalannya panjang, setidaknya ia sudah memulai langkah. Beberapa hari kemudian, Damar mengirim pesan singkat. "Aku minta maaf. Aku cuma bingung caranya menghadapi semua ini. Kalau kamu berubah pikiran, kabari aku." Akila membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya. Ia tidak membalas, karena ia tahu pesan itu hanya datang saat ia sudah pergi. Bukan saat ia masih menangis diam-diam di rumah itu. Bukan saat ia duduk sendirian menunggu pintu dibuka. Kini semuanya sudah jelas. Ia bukan barang rusak. Ia hanya istri yang tidak dicintai dengan benar. Dan itu bukan salah siapapun, hanya kenyataan yang harus diterima. Hari sidang pertama tiba. Akila datang mengenakan pakaian sopan berwarna netral. Rambutnya disanggul rapi di balik kerudung. Ia tidak berdandan berlebihan, tapi wajahnya tampak tenang. Di tangannya tergenggam map coklat berisi dokumen yang sudah ia siapkan sejak sebulan. Lalu, Damar datang 15 menit setelahnya. Ia mengenakan kemeja putih, tapi tak disetrika. Rambutnya acak-acakan, dan raut wajahnya tampak gelisah. Sepanjang sidang, ia jarang menatap Akila. Hanya menjawab singkat setiap kali hakim bertanya. Hakim membacakan keterangan dari kedua belah pihak. Alasan cerai, penelantaran dan kurangnya perhatian suami terhadap istri dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Semua sudah jelas. Akila tidak menangis. Ia menjawab semua pertanyaan dengan tegas dan singkat. Setelah keluar dari ruang sidang, Damar menghampirinya. Wajahnya tegang.
Kamu benar-benar tega ya. Gini aja langsung minta cerai. Akila menoleh perlahan. Bukan soal tega atau enggak. Aku cuma bertahan terlalu lama, Mas. Dan sekarang aku memilih berhenti. Itu saja. Damar menghela napas panjang. Kita bisa bicara lagi. Bisa cari jalan lain. Akila menggeleng. Bukan tidak ada jalan. Tapi kamu tidak pernah mau berjalan bersamaku. Sekarang terlalu terlambat. Damar terdiam. Matanya tampak kosong. Ia seperti baru menyadari sesuatu yang hilang. Tapi Akila tidak memberi ruang untuk harapan palsu. Ia melangkah pergi, meninggalkan pria yang dulu sangat ia cintai, tapi tak pernah bisa menjaga cintanya. Beberapa minggu kemudian, sidang kedua berjalan cepat. Damar tetap datang, tapi lebih banyak diam. Ia menandatangani dokumen akhir tanpa banyak bicara. Putusan cerai resmi diketuk. Akila menunduk pelan, bukan karena sedih, tapi karena lega. Setelah sidang selesai, Akila keluar dari gedung pengadilan sendirian. Hari itu cerah, langit biru tanpa awan. Ia berdiri di depan gedung sejenak, lalu menarik napas panjang. Ia tidak tahu apakah perasaan ini bisa disebut bahagia, tapi yang jelas, ia merasa lebih ringan. Tidak lagi terbebani oleh harapan yang tak pernah ditepati. Tidak lagi hidup dalam ketakutan bahwa dirinya tidak cukup berharga. Revan mengirim pesan malam itu. Bagaimana kabar sidangmu hari ini? Akila menjawab, sudah selesai, sudah resmi. Tak lama kemudian, Revan membalas, kalau kamu butuh makan malam dengan teman, aku siap antar. Akila tersenyum kecil. Ia belum siap membuka lembaran baru, tapi ia tahu, sekarang ia tidak harus menutup diri dari segalanya. Ia hanya perlu waktu dan orang-orang yang tulus di sekitarnya. Malam itu, Lani menemaninya makan di rumah. Mereka duduk di ruang makan sambil menikmati sup hangat dan obrolan ringan. Lani, yang sejak awal tahu semua cerita Akila, terlihat lega. Aku bangga sama kamu, Kil. Gak semua perempuan bisa kuat dan sadar kapan harus berhenti, ujar Lani sambil menyeruput supnya. Akila mengangguk. Aku pikir selama ini bertahan, itu satu-satunya jalan. Tapi ternyata, ada saatnya kita harus memilih pergi demi tetap hidup. Setelah makan malam, Akila kembali ke kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang sambil memandangi koper yang masih tertutup di pojok ruangan. Koper itu menjadi saksi bahwa hidupnya sempat tertahan. Tapi sekarang, koper itu tidak lagi jadi lambang pelarian. Itu tanda bahwa Akila pernah memilih keluar. Dan itu adalah keputusan terbaiknya. Keesokan paginya, Akila berangkat ke kantor seperti biasa. Ia mengenakan baju kerja warna pastel dan sedikit riasan. Banyak yang menyapanya dengan senyum. Beberapa rekan kerja memuji penampilannya yang terlihat lebih segar. Di tengah jam kerja, Revan menghampirinya di meja. Ada waktu 5 menit? Aku ingin bicara sebentar, katanya. Mereka duduk di ruang kerja kecil yang biasanya dipakai untuk diskusi. Internal. Revan membuka pembicaraan dengan hati-hati. Aku tahu kamu masih proses memulihkan diri, tapi aku hanya ingin bilang satu hal. Kamu perempuan yang sangat kuat, dan kalau suatu hari nanti kamu siap membuka hati lagi, aku harap kamu ingat bahwa aku ada. Akila tidak langsung menjawab. Ia menatap Revan, lalu berkata pelan, terima kasih, Pak. Untuk semua pengertian dan tidak menekan. Revan tersenyum. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Hari itu, Akila kembali bekerja dengan lebih semangat. Ia menyelesaikan laporan lebih cepat, membantu rekan kerja tanpa diminta, dan bahkan tertawa saat Lani bercerita tentang kelucuan keponakannya. Ia merasa dirinya kembali. Bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai pribadi yang punya kendali atas hidupnya. Malamnya, saat membuka laptop, ia mengetik satu kalimat di halaman kosong. Perpisahan bukan akhir. Kadang itu jalan menuju hidup yang lebih layak untuk dijalani. Akila menutup laptop. Ia menarik selimut, mematikan lampu, dan tidur nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tidak ada ketakutan, tidak ada kesepian, dan tidak ada lagi penantian yang menyiksa. 1 bulan berlalu sejak sidang terakhir. Akila sudah kembali ke rutinitas hariannya. Ia kini tinggal di apartemen kecil yang disewakan oleh seorang teman lama. Tempatnya sederhana tapi nyaman. Ada dapur kecil, ruang tamu mungil, dan 1 kamar, tidur yang cukup untuk dirinya sendiri.
Setiap pagi, Akila menyeduh teh hangat sambil membuka jendela. Angin dari lantai 2 menyapa wajahnya dengan lembut. Ia tak lagi merasa sesak saat bangun tidur. Tidak ada lagi suasana dingin penuh ketegangan. Tidak ada lagi rasa khawatir apakah suaminya akan pulang atau tidak. Semua itu sudah lewat. Dan sekarang, ia merasa damai. Di tempat kerja, Akila semakin fokus. Ia menyelesaikan tugas lebih cepat dan lebih rapi dari sebelumnya. Bahkan beberapa proyek mulai dipercayakan langsung padanya. Pak Revan tidak lagi memperlakukannya hanya sebagai staf, tapi sebagai rekan kerja yang bisa diandalkan. Suatu hari, saat rapat mingguan selesai, Revan memanggilnya ke ruangannya. "Kila, kamu sempat bilang ingin belajar lebih banyak tentang manajemen proyek, kan?" Tanya Revan. "Iya, Pak. Kalau ada kesempatan, saya mau coba." Jawab Akila singkat. Revan menyerahkan satu dokumen. "Ini proyek baru dari klien lama kita. Aku ingin kamu ikut sebagai asisten manajer. Anggap saja ini langkah awal." Akila membaca sekilas isi dokumen itu. Matanya membulat. Ini proyek besar. Ia tidak menyangka akan dipercaya secepat ini. "Terima kasih banyak, Pak. Saya akan lakukan yang terbaik." Revan tersenyum. "Kamu layak dapat kesempatan, dan kamu sudah membuktikannya." Malamnya, Akila menatap dokumen proyek itu di meja apartemennya. Ia ingat bagaimana dulu ia merasa tidak mampu, merasa tidak cukup. Tapi sekarang, ia melihat kemampuannya mulai dihargai. Ia bukan lagi perempuan yang hanya bertahan di rumah dan berharap seseorang pulang. Kini, ia punya arah yang jelas. Beberapa hari setelah itu, ia menerima pesan dari nomor yang tidak ia simpan. "Aku tahu kamu sudah bahagia, tapi aku cuma ingin bilang maaf. Aku dulu bodoh." Damar Akila membaca pesan itu tanpa ekspresi. Ia tidak marah, tapi juga tidak terharu. Baginya, pesan itu datang terlalu terlambat. Ia sudah melalui malam-malam terburuk sendiri, tanpa Damar peduli. Dan sekarang setelah semuanya selesai, baru ada kata maaf. Ia tidak membalas pesan itu. Keesokan harinya, saat istirahat makan siang, Lani datang ke mejanya sambil membawa 2 bungkus makanan. "Aku masakin." "Ayam kecap favoritmu," ujar Lani sambil duduk. Akila tersenyum. "Lani, kamu itu penyelamat hidupku. Dulu dan sekarang." Lani tertawa. "Kamu aja yang kuat, Kil. Aku cuma dorong dari belakang." Sambil makan, mereka berbicara tentang masa lalu mereka masing-masing. Akila tidak lagi terbebani saat menyebut nama Damar. Ia bercerita sebagai pelajaran hidup, bukan luka yang belum sembuh. Usai makan, Akila kembali ke mejanya dan membuka laptop. Ia menulis email balasan kepada klien proyek. Saat mengetik, ia melihat map coklat yang ia simpan di laci, map yang berisi salinan surat cerai dan dokumen hukum lainnya. Ia membuka map itu sebentar, lalu membaca satu lembar dokumen utama. Pada baris paling atas tertulis jelas, "Putusan cerai sah." Ia menatap tulisan itu beberapa detik. Bukan dengan kesedihan, tapi dengan rasa puas. Bukan karena benci, tapi karena ia tahu dokumen itu menjadi bukti bahwa ia pernah memilih untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia bukan korban, ia bukan wanita yang kalah. Ia adalah perempuan yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Malam itu, Akila duduk di balkon apartemennya. Ia membawa secangkir teh hangat dan selembar kertas kecil yang ia tulisi sendiri. "Aku tidak gagal hanya karena rumah tanggaku berakhir. Aku berhasil menyelamatkan harga diriku sebelum semuanya hilang." Ia menempelkan kertas itu di dinding dekat meja kerja, sebagai pengingat bahwa keputusannya bukan kelemahan, tapi keberanian. Beberapa hari kemudian, perusahaan mengadakan gathering kecil untuk merayakan keberhasilan proyek. Semua staf diundang, termasuk Akila. Ia datang mengenakan pakaian sederhana tapi rapi. Saat ia masuk ke ruangan, beberapa orang menyambut dengan senyuman, dan Revan menghampirinya. "Aku senang kamu datang," ujar Revan sambil menawarkan minuman. Akila mengangguk. "Aku juga senang. Ini kali pertama aku ikut acara kantor tanpa rasa terpaksa." Revan menatapnya lama. "Kamu tahu, kadang orang butuh jatuh dulu sebelum bisa berdiri dengan benar." Akila tersenyum kecil. "Dan kadang, jatuh itu justru menyelamatkan kita dari lubang yang lebih dalam." Malam itu berakhir dengan ringan.
Tidak ada beban, tidak ada kenangan yang membelenggu. Akila pulang dengan langkah mantap. Ia tahu, jalan hidupnya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa siap melangkah lebih jauh, tanpa beban masa lalu, tanpa rasa bersalah, dan tanpa menoleh ke belakang. Pagi itu, Akila bangun lebih awal dari biasanya. Ia membuat sarapan sederhana, roti panggang dan telur mata sapi, lalu duduk di meja makan sambil menyalakan radio kecil di sudut dapur. Lagu yang diputar bukan lagu sedih atau romantis, hanya lagu ringan yang menenangkan suasana pagi. Hari ini, ia dijadwalkan presentasi proyek di hadapan klien besar. Ini pertama kalinya Akila memegang kendali penuh dalam sebuah presentasi. Biasanya ia hanya bertugas di balik layar, menyiapkan bahan dan laporan. Tapi Revan memintanya maju langsung sebagai pembicara utama. Sebelum berangkat, Akila berdiri di depan cermin. Ia mengenakan blazer warna abu-abu muda, kemeja putih bersih dan celana bahan yang nyaman. Wajahnya ia rias tipis, sekadar memberi kesan segar. Ia tersenyum kecil pada bayangannya sendiri. Hari ini, aku bukan siapa-siapa milik siapapun. Aku cuma diriku sendiri. Dan itu cukup. Sesampainya di kantor, suasana sudah sibuk. Beberapa rekan kerja lalu lalang menyiapkan keperluan presentasi. Ruangan pertemuan di lantai 2 telah disulap menjadi ruang profesional dengan layar lebar dan kursi tamu berjajar rapi. Akila menyimpan dokumen presentasi di meja utama dan memeriksa ulang semuanya. Ketika klien datang, Revan mempersilakan Akila maju ke depan. Ia membuka presentasi dengan percaya diri. Nada suaranya tenang. Ia menjelaskan poin-poin penting dengan jelas dan meyakinkan. Sesekali, ia menjawab pertanyaan dari para tamu dengan lancar. Setelah 1 jam penuh, presentasi selesai. Tepuk tangan terdengar. Beberapa tamu mendekatinya dan memuji cara penyampaiannya yang profesional. Akila tersenyum dan mengucapkan terima kasih dengan sopan. Revan menghampirinya setelah para tamu keluar. Kamu bagus sekali. Presentasi kamu rapi dan jelas. Klien puas. Terima kasih, Pak. Saya nggak menyangka akan sejauh ini, jawab Akila. Revan menatapnya sebentar. Kamu sudah jauh lebih kuat dari saat pertama kali aku kenal kamu. Akila hanya tersenyum. Ia tidak banyak komentar, tapi ucapan itu membuat hatinya hangat. Ia tidak butuh pujian berlebihan. Ia hanya ingin dihargai atas apa yang ia lakukan, bukan sekadar karena simpati atau kasihan. Sore itu, saat semua orang mulai bersiap pulang, Revan menghampirinya lagi. Aku tahu waktunya mungkin belum tepat, tapi boleh aku ajak kamu makan malam? Bukan karena urusan kantor, hanya untuk kita bicara. Sebagai 2 orang dewasa. Akila terdiam beberapa detik. Dulu, mungkin ia akan langsung menolak. Tapi sekarang, ia tidak merasa takut membuka ruang baru. Ia tidak ingin kembali ke masa lalu. Tapi bukan berarti ia harus menutup semua kemungkinan di masa depan. Boleh, tapi makan malam yang santai ya. Aku nggak mau suasana formal, katanya sambil tersenyum. Revan tertawa kecil. Aku setuju, aku juga nggak suka yang kaku-kaku. Malamnya mereka bertemu di sebuah kedai kecil dekat taman kota. Tempatnya sederhana tapi nyaman. Mereka duduk di bangku kayu panjang, memesan nasi goreng dan teh hangat. Obrolan mengalir ringan, mulai dari cerita masa kecil hingga impian masa depan. Revan bercerita bahwa ia pernah gagal dalam hubungan juga. Ia menikah muda, tapi bercerai karena kesibukan dan kurang komunikasi. Ia tidak menyalahkan siapapun, hanya mengakui bahwa dulu ia belum dewasa. Akila mendengarkan dengan tenang. Ia merasa nyaman, bukan karena Revan sempurna, tapi karena ia tidak menyembunyikan kelemahannya. Aku nggak buru-buru, Kila, ucap Revan perlahan. Kalau kamu butuh waktu, aku bisa tunggu. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kamu berhak bahagia, dan kalau kamu siap, aku ingin jadi bagian dari itu. Akila menatap pria itu dengan lembut. Aku juga nggak buru-buru, tapi aku tahu satu hal. Sekarang aku nggak cari cinta yang manis. Aku cuma butuh rasa dihargai. Itu yang paling penting. Revan mengangguk. Dan itu yang akan aku jaga, tanpa janji manis. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa genggaman tangan. Hanya dengan saling tatap dan senyuman. Tapi itu cukup, karena Akila tahu
Perasaannya tidak lagi butuh pembuktian berlebihan. Ia tidak sedang mencari pengganti. Ia hanya membuka ruang baru, tanpa membawa luka lama. Setelah kembali ke apartemennya, Akila duduk di meja kerja dan menyalakan lampu baca. Ia mengambil buku catatan kecil dan menulis satu kalimat. Aku tak lagi ingin dicintai dengan janji, tapi dihargai dengan tindakan. Ia menutup buku itu dan menatap jendela. Kota masih terang. Orang-orang berjalan, mobil berlalu lalang. Tapi di tengah keramaian itu, Akila merasa tenang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali menjadi perempuan yang menunggu disayangi. Sekarang, ia adalah perempuan yang tahu nilai dirinya dan yang tak ragu meninggalkan siapapun yang tidak bisa melihat nilainya.